Kalau bangun tidur sama kalau mau tidur, jangan tinggalkan untuk bersolawat 10 kali. Ini ilmu nih, saya minta buat diamalkan. Kalau kamu amalkan jadi cahaya. Walaupun sedikit, kecil, insya Allah lama-lama bisa menuntunmu ke jalan yang terang. Tapi kalau kamu nggak amalkan, khawatir ilmu tersebut menjadi sesuatu yang berlalu seperti debu ke bawah angin. Nggak ada artinya apa-apa. Kalau mau tidur, sama kalau bangun tidur baca salawat. Berapa kali Ustazah? 10 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak takutnya ketiduran. Atau kalau pagi-pagi bangun tidur baca salawat 100 kali, ya tidur lagi itu pasti. 10 kali aja, nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah pakai dilaguin. Bangun tidur, Allahumma sholli. Ya itu sih nggak 10, setengah paling. Udah tidur lagi. Begitu bangun tidur, duduk atau masih tidur, masih posisi tidur, kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah emang ulama-ulama orang soleh-soleh amalin juga ya? Iya. Malah justru yang nggak ngamalin kamu tuh. Ngamalin waktu zaman TK. Waktu zaman ikut TPA. Habis itu udah gede-gedean udah nggak lagi diamalkan. Ini aneh-aneh ya orang kita ya. Amal soleh kita ini baru diperhitungkan ketika kita balik. Malah lagi kecil ngamalin amal-amal baik, amal-amal soleh, pas udah balik malah pada ninggalin. Mudah-mudahan Allah bimbing, amin. Mudah-mudahan Allah bimbing. Begitu bangun tidur kamu baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Atau yang seperti biasa kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kamu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali, nggak nyampe semenit. Nggak nyampe semenit kamu baca. Tapi kalau kamu terus-terusan amalkan, insya Allah jadi cahaya. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, Man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marrat, wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka dia wajib mendapatkan syafaat. Lebih bagus lagi kalau kamu sambungkan ke hati. Saat kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya Allah makasih. Ada hari baru yang kau berikan dalam kehidupanku ya Allah. Bimbing saya untuk dapat menjalankannya dengan cara yang terbaik. Habis itu kamu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tetapkan saya sebagai umatnya ya Allah. Bimbing saya untuk menjadi umatnya ya Allah. Dekatkan saya kepadanya ya Allah. Manusia yang memiliki syafaat dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Diamalkan? 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 Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa antahum alih wafiqna lil khair wa inna alih birahmatik ya arhamar rahimin bijudik ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dzalik wal qadir alih. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi kita sekalian untuk dapat mengamalkannya. Sebelum tidur juga begitu, kamu baca apa yang biasa, apa yang bagus dibaca sebelum tidur. Baca ayat kursi menjagamu dari segala kejahatan zahir dan batin. Mau tidur baca ayat. Habis itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali.
Atau Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah amalan yang diajarkan baginda Nabi kepada putrinya Fatimah, penting buat kita kaum perempuan. Siapa yang baca itu sebelum tidur, bangun badannya lebih segar, bangun dalam keadaan siap untuk menjalani kehidupan. Ini mujarab saudaraku sekalian yang saya muliakan. Diajarin Nabi kayak begitu ketika Sayyidah Fatimah minta budak membantu beliau pekerjaan rumah. Kata Nabi, ya Fatimah in syi'ti a'taituki jariyah au jariyatain. Fatimah, kalau kamu mau saya bisa ngasih kamu 1 atau 2 orang budak bahkan membantu bekerja di rumahmu itu. Bu, Nabi tahu pekerjaannya ibu rumah tangga nih kayak kasih ibu sepanjang jalan kagak habis-habis. Betul? Karenanya Nabi Muhammad bilang, Fatimah kalau kamu mau saya bisa ngasih kamu budak perempuan, bantuin kamu kerja. Tapi kalau kamu mau saya bisa memberikan kepadamu, hai Fatimah, bacaan yang kamu baca sebelum tidur, begitu bangun tidur badanmu sehat, segar, siap untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas. Diamalkan deh Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, Rasul kalau gitu ajarin saja amalannya, gak usah saya kasih budak. Sayyidah Fatimah mikirin nih, perempuan-perempuan di Lampung gak semuanya bisa punya pembantu. Betul begitu? Karenanya kata Sayyidah Fatimah, ajarin aja saya bacaannya Rasul. Nah, diajarin tuh. Baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? 34 kali. Sebelum tidur. Terus baca apa? Untukmu yang sering mimpi buruk. Untukmu yang sering bangun dalam keadaan berat banget, mau ngerjain ibadah, jangankan mau tahajud, bangun udah azan aja berat banget. Kenapa nih Ustazah? Kamu mau tahu kenapa? Ada setan ngencingin telinga kamu. Saya nggak bohong, itu disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad. Orang bangun sesudah adzan subuh dan berat pula dia buat bangunnya, balas syaitan fi udhunih. Kata Nabi Muhammad, ada setan ngencingin telinganya. Coba tuh gimana? Kalau telinga kamu dikencingin orang gimana kira-kira? Nah ini jangan biarkan setan ngencingin telinga kamu. Tapi gimana ya Ustazah, kok berat banget saya tuh kalau bangun pagi gitu. Boro-boro mau bangun sebelum subuh, bangun habis adzan aja berat banget. Nah cobain nih, amalkan. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali, jangan ditambah, jangan dikurang. Udah pas segitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Aman dari mimpi buruk, sebab mimpi buruk tuh seringkali sumbernya dari setan tuh. Aman dari bangun dalam keadaan berat bangunnya, lebih ringan bangunnya. Apalagi sudah itu kamu tambahin dengan akhir surat Al-Kahfi, akhir ayat Al-Kahfi ya. Kemudian kamu doa minta sama Allah dibangunkan pada waktu yang tertentu sebelum subuh biar kamu bisa tahajud walaupun berapa rakaat misalnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkanmu bangun dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan segar, berada dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah semua doa kamu baca. Bismikallahumma ahya bismika amut.
paling terakhir kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Jadi penyebab syafaat Nabi Muhammad dunia hingga akhirat. Kalau kamu amalkan terus, insya Allah. Kalau ada apa-apa sama kamu, Nabi Muhammad berkenan untuk memberi pertolongan kepadamu. Baik di dunia, saat sakaratul maut, kamu di kuburan, kamu di mahsyar, kamu di akhirat. Menurutmu siapa yang peduli sama nasibmu nanti di hari akhirat? Kalau kamu tidak dipedulikan sama Nabi Muhammad. Menurut kamu manusia mana yang bisa menyelamatkan kamu saat kamu melewati jembatan Sirat? Kalau Allah SWT berkehendak untuk menjadikanmu terjungkal saat melewati jembatan, tergelincir saat melewati jembatan, menurutmu siapa yang kamu harapkan menjadi penolong bagimu? Kalau bukan bagindamu Nabi besar Muhammad. Karenanya untukmu, siapapun saja yang mendengarkan saya saat ini, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Bersolawatlah padanya sekurangnya 10 kali sebelum tidurmu. Jadi kalimat terakhir yang keluar dari lisanmu. Dan 10 kali ketika kamu bangun dari tidurmu akan menjadi penyebab beliau berkenan mensyafaatimu di saat tak ada siapapun yang peduli padamu. Semoga jadi tangan terulur bagi kita sekalian. Tangan Nabi Muhammad terulur bagi kita sekalian. Menyelamatkan kita saat sesuatu terjadi di hari akhirat nanti. Kalau dosa membuat kita terjerumus masuk ke dalam api neraka, semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mensyafaati kita. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku yang namaku menjadi nama terakhir yang dia sebut sesaat sebelum tidurnya. Dan nama manusia pertama yang dia sebut sesaat ketika bangun tidurnya. Ya Allah, jadikanlah aku pemberi syafaat baginya. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadi yang pertama, taubat. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, amal soleh. Semua jenis amal-amal soleh jangan ditinggalkan. Kalau kamu kepengen jadi bidadari-bidadari di bumi yang menjadikanmu di hari akhirat nanti sebagai bidadari-bidadari yang bahkan lebih cantik dari bidadari surga, amal soleh apapun itu jangan tinggalkan. Sholatmu jagain, penting. Gak ada lebih penting daripada sholat 5 waktu, gak ada. Gak ada. Jangan pernah jadikan sholat sebagai pilihan. Enaknya saya kerjain apa enggak ya? Jangan. Jangan. Kamu harus tahu bahwasanya kamu diberi kemudahan untuk mengerjakan sholat merupakan pertanda bahwa Allah masih mau sama kamu. Dengerin saya. Pernah nggak kamu benci sama orang sampai nggak pernah mau lihat mukanya lagi? Sepakat banget. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, saya kasih tahu teman-teman saya sekalian, Allah tuh juga kayak gitu. Allah itu kalau benci sama seorang hamba, Allah nggak mau hamba tersebut menghadap kepadanya dalam sholatnya. Sehingga akhirnya dia pun meninggalkan sholatnya. Dia kira saat dia nggak sholat, dia yang nggak mau sholat. Dia nggak tahu sebenarnya Allah lah yang tidak mau dia menghadap kepadanya.
sebab ia telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ia telah terusir dari rahmatnya Allah taala. Jadi di saat kamu sholat, Dek, Kak, Bu, nah, di saat kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, melainkan karena kamu masih berharga dalam pandangan Allah, sehingga diizinkannya kamu untuk menghadap kepadanya. Kamu masih punya nilai sama Allah selagi kamu masih diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya dalam sholatmu itu. Insya, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Tapi saya belum khusyuk saja, nggak apa-apa. Jangan tinggal sholat. Usahakan untuk berjamaah. Sebab orang kalau sholatnya berjamaah lebih mungkin untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Usahakan untuk berjamaah. Nggak harus di masjid, sama orang di rumah. Sholat berjamaah. Saya dulu pernah tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman 4,5 tahun. Di sana itu orang kalau lagi sendirian di dalam rumah, itu didatengin sama tetangganya, diajakin buat sholat berjamaah. Saya punya teman dari Indonesia, satu waktu datang ke kota Tarim. Ada hari di mana suaminya sedang bepergian bersama dengan Sayyidil Habib Umar untuk berziarah Nabi Allah Hud. Tetangganya yang tahu dia sekarang sedang berada dalam rumah sendirian, waktunya subuh diketuk pintu. Dia bukain, dia bilang, kamu sendirian kan dalam rumah, yuk kita sholat berjamaah subuh biar jangan terlewat jamaah subuh kita. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man salat subuh fi jamaah asbaha fi dhimmatillah. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah, dia pagi harinya, sepanjang harinya berada dalam tanggungan Allah. Berada dalam tanggungan Allah. Ada satu waktu seorang teman mengadukan kepada orang soleh. Ada satu orang soleh, dia ngadu. Anak saya nih bandel gitu, susah banget saya bilangin. Orang soleh tersebut bilang, nak, ajak anakmu ini, yang bandel ini, buat sholat subuhnya berjamaah sama kamu. Pastikan anakmu kerjain sholat subuh berjamaah. Kenapa gitu? Karena orang kalau ngerjain sholat subuh berjamaah, sepanjang harinya berada dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Insya Allah anak yang berada dalam jaminan, dalam tanggungan Allah nggak akan lari kemana-mana, akan selalu berada dalam dekap rahmatnya Allah. Sholat dengan berjamaah, insya. Yang bisa kita lakukan dari kebaikan kita lakukan. Amal soleh sesedikit apapun. Bahkan sekedar keluar rumah baca doanya. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Amalan-amalan soleh kita. Perbuatan-perbuatan baik. Baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Kita berusaha untuk tidak kita tinggalkan sekemampuan kita. Insya Allah. Bu, kalau mau liatin kita bandingin sama perempuan-perempuan solehah yang bahkan saya temui dalam kehidupan saya. Ini amal perbuatan kita nih gak ada apa-apanya, seujung kuku bu, seujung kuku. Saya kalau lagi bersama dengan guru saya, Ubabah Nur, Ubabah Ummu Salim, Til Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya ngerasa saya jadi kayak serpihan rengginang di kaleng kongguan. Remehannya tuh gak ada artinya apa-apa gitu. Saya pernah datang di bulan Ramadan ke tempat beliau di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau sedang sakit waktu itu. Saya diundang untuk buka puasa. Habis saya buka puasa, kita sholat maghrib berjamaah. Habis saya sholat maghrib berjamaah, beliau ajak saya untuk
sholat qadha. Mungkin ada sholat-sholat kita 5 yang belum sempurna yang kita qadhain. Habis saya qadha sholat ba'diyah maghrib. Awabin 6 rakaat. Sholat tasbih 4 rakaat. Ya Allah, sholat antara maghrib sama isya aja kagak kelar-kelar. Lama benar sholatnya. Itu beliau sedang dalam keadaan sakit. Bayangkan seperti apa kalau beliau sedang dalam keadaan tidak sakit. Sholat isya 20 rakaat dengan membaca hampir 2 juz Al-Quran. Sholat witirnya kemudian 11 rakaat. Udah deh, yang kita kerjain dari amal soleh nih kagak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Padahal kalau bicara dosa-dosa, dosa kita jauh lebih banyak daripada mereka yang hidupnya memang terjaga. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya orang-orang soleh di atas kita. Insya amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tadi taubat. Kedua, tuntut ilmu. Ketiga, amal soleh. Keempat, bagusin hatimu. Sebab pada akhirnya nilai diri kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Pada akhirnya, nilai kita adalah pada apa yang ada dalam hati kita. Perbedaan antara kita dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak melulu soal seberapa banyak ibadahmu, tidak melulu soal seberapa banyak ilmumu, akan tetapi lebih kepada seberapa bagus hatimu. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, tidak melihat kepada zahir kalian, kulit kalian, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kalian. Hati kalian. Nih sama-sama duduk di sini. Hatimu bersama dengan siapa? Adakah Allah dalam hatimu saat ini? Bisa jadi yang duduk di luar, di bawah bendera. Ada bendera tuh di luar. Bisa jadi yang duduk di luar, deketan sama lampu merah, atau di dekatnya kendaraan-kendaraan. Tapi hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya daripada yang duduk di depan tapi hatinya lagi mikir check out Shopee gimana ya. Masalahnya ada pada hati, di manakah hatimu sedang berada. Urusannya selalu tentang hati. Al-madar, kulul madar fi salahil gulub. Habib Umar bin Hafid, guru saya, selalu mengatakan masalah, sumber segala masalah adanya pada urusan hati. Hati kamu tuh gimana rasanya? Adakah Allah telah ada di dalam hatimu itu? Adakah Allah ada di dalam hatimu itu? Ataukah berlalu tahun demi tahun, berlalu kemerdekaan demi kemerdekaan, berlalu 17-an demi 17-an, berlalu bahkan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, akan tetapi Allah belum ada juga di dalam hatimu tersebut. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tidak bermanfaat orang bawa harta, tak bermanfaat orang bawa anak. Akan tetapi yang bermanfaat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa?
selamat dari menduakan Allah dengan apapun. Selamat dari menduakan Allah dengan apapun. Alhamdulillah, umat ini selamat dari menduakan Allah dengan pohon. Umat ini selamat dari menduakan Allah dengan kuburan. Umat ini selamat dari menduakan Allah dengan sapi misalnya. Umat Islam gak ada yang nyembah sapi, umat Islam gak ada yang nyembah pohonan, umat Islam gak ada yang nyembah kuburan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalaupun mereka berziarah ke kubur bukan untuk minta kepada kuburan, melainkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan makam orang yang tercinta di sisi Allah, sehingga dengan keberkahan mereka semoga Allah ijabah doanya. Umat Islam tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan, melainkan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Inna likulli ummatin ijl. Setiap umat selalu saja punya anak sapi sebagai sesembahannya. Umat itu selalu wajib punya sesuatu hal yang mereka jadikan sebagai sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ijl ummati, umat saya nih yang dijadikan sesembahan lain selain Allah bukan pohon, bukan sapi, melainkan ad-dinar wa dirham, namanya uang. Ada banyak orang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan uang. Ada banyak perempuan-perempuan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan transferan. Ada banyak istri yang kalau ngelihat ada uang di saku suami, nggak lagi peduli halal dan haram, langsung diselamatkan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Wa'ijal ummati ad-dinar wa dirham. Umat saya nih kebanyakan nyembahnya nyembah duit. Kalau urusannya sama duit nggak lagi ketemu halal haram. Kalau urusannya sama duit, saudara nggak jadi saudara, teman nggak jadi teman. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kamu selamat dari tidak menyembah selain Allah, akan tetapi kamu tidak selamat dari menyembah harta, menyembah uang di dalam hatimu tersebut. Yuk belajar. Hatinya dikurangin, cintanya terhadap dunia. Belajar buat ngurangin kecenderungan terhadap dunia. Nggak apa-apa. Saat-saat kamu lagi nggak punya duit nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak punya iman. Nggak apa-apa saat uang di dompetmu menipis. Nggak apa-apa saat kamu lagi mau lihat saldo ucapannya malah maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uangmu menipis asalkan jangan syukurmu yang menipis. Hatimu harus selalu tebal dengan keimanan. Hatimu harus selalu tebal dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Saudaraku sekalian, hatimu jagain. Jangan sembah selain Allah. Jangan sembah suamimu, para istri. Jangan untuk mendapatkan cinta suamimu, kamu menghalalkan segala cara. Enggak gitu. Enggak gitu. Suamimu manusia juga sama sepertimu. Enggak usah segitunya sama suami. Gak usah segitunya sama suami. Sampai kamu nabung buat biaya operasi. Di Lampung saya kayaknya belum banyak nih ya.
Di kota-kota besar, seenggaknya kayak Jakarta gitu udah mulai banyak tuh orang-orang menghalalkan segala cara demi cinta manusia. Bahkan suami nggak cinta padamu karena ukuran hidungmu, Bu. Jangan biarkan hal yang semacam itu merusak hatimu. Enggak. Suami itu cinta ketika mendapati istri yang soleha. Kata-katanya indah. Enggak suka marah-marah. Lembut. Penuh kasih sayang. Suami cinta. Walaupun hidungnya masuk ke dalam. Suami sayang. Jadi jangan. Hatimu bersihkan dari memiliki cinta kepada manusia yang menghalangkanmu dari cintanya Allah. Dari mencintai yang tidak halal bagimu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kalau kamu mencari cinta yang tidak halal bagimu, Allah akan menghalangkanmu dari cinta yang halal bagimu. Hati-hati. Allah jadi nggak cinta kepada hatimu kalau hatimu terus dipenuhi dengan cinta kepada yang tidak halal bagimu. Bertaubatlah segera, bersihkan hati, jaga hati dari hal yang semacam itu. Jaga hati yang terakhir dari memiliki kebencian terhadap siapapun. Yuk belajar biar gak benci sama siapapun. Tapi dia nipu saya Ustazah, belajar buat gak benci sama siapapun. Tapi dia rebut suami saya Ustazah, belajar buat gak benci sama siapapun. Nggak usah benci sama siapapun. Sayangi hati kamu, sayangi hati kamu. Teman-teman sekalian, sayangi hatimu. Jangan biarkan kebencian terhadap siapapun menghalangkanmu dari cintanya Allah. Dari cintanya Allah. Bagaimanapun ingat, nggak ada sesuatu terjadi dengan izin. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Karenanya pastikan hatimu mampu menerima pelajaran-pelajarannya. Teruslah belajar untuk tidak membenci siapapun. Insya Allah mudah-mudahan jika hal-hal tersebut kamu laksanakan dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikanmu wanita-wanita yang soleha. Jangan benci saudara-saudarimu. Jangan sampai kamu benci sama mertuamu. Jangan sampai kamu benci sama iparmu. Jangan sampai kamu benci sama tetangga-tetanggamu, teman-temanmu. Hatimu jagain, jagain. Hati manusia tercinta di sisi Allah hanya berisi dengan rahmat dan kasih sayang terhadap siapapun. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ilmu yang tadi telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia hingga akhirat. Dapat membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Dapat menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Kita jadi hamba-hambanya yang meninggalkan perbuatan dosa, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi hamba-hambanya yang terus belajar untuk menuntut ilmu agama dengan baik, dengan benar, insya Allah. Dikaruniakan guru, dikaruniakan teman-teman dalam perjuangan menuntut ilmu, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa dapat mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang terjaga.
hati yang ikhlas, hati yang ridha, hati yang qanaah, hati yang penuh sabar, hati yang penuh syukur, hati yang senantiasa penuh dengan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa layak dipandang Allah dengan pandangan penuh keridhaan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita juga doakan hal yang sama untuk dua orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk saudara-saudari kita, untuk semua orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seindah-indah jalan taubat bagi semuanya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya untuk dapat mengerjakan amal saleh insyaallah. Semoga semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu menjaga hatinya insyaallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dan semua orang-orang yang kita sayangi dengan pandangan penuh kasih sayang. Didekapnya kita semuanya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkannya kita untuk dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dilindunginya kita dari segala kejahatan-kejahatan dan bisikan-bisikan setan. Dimudahkannya kita untuk menjadi bidadari-bidadari di bumi, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di hari akhirat nanti Allah bahagiakan kita, Allah pertemukan kita dengan orang-orang mulia, dengan perempuan-perempuan soleha, dengan nabinya orang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyakan, kasih ampunan yang banyakan ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan padanya yang besar ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Bahkan yang tidak mengerti bahwa dosanya dapat menjadikannya jauh darimu ya Allah. Bahkan yang gak ngerti bahwa dosanya dapat mencegahnya dari bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Bahkan yang gak faham bahwa dosanya akan menjadikan dia terhalang dari surganya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Bukankah Engkau pemilik ampunan yang maha besar? Bukankah Engkau pemilik ampunan yang maha banyak? Ampuni semuanya ya Allah. Buangkanlah dosa-dosa kami ke dalam lautan ampunan-Mu ya Allah. Kemudian bimbing kami ya Allah menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan, sesuai dengan yang Engkau ridhoi ya Allah. Karuniakan kami amal-amal soleh yang ikhlas. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Karuniakan kepada kami guru yang dapat membimbing kehidupan. Karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Yang dapat memudahkan kehidupan kami di dunia ya Allah. Karuniakan untuk kami ya Allah keluarga yang terjaga. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang terjaga. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang terbebas dari segala kebencian. Ya Allah, karuniakan untuk kami hati yang tidak ambisi terhadap dunia. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang tidak rakus terhadap harta. Karuniakan untuk kami ya Allah hati yang Engkau berkenan bertahta di dalamnya ya Allah. Hati yang memiliki cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad lebih daripada cinta kami terhadap apapun.
Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya saat ajal dapat menjemput kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, jadikan ia sebagai kunci surga kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di dunia, jadikan ia sebagai kunci yang membuat kami dapat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.